Ya begini, kita ini kan boleh dikatakan masyarakat yang sangat plural ya. Oke. Nah, dalam pembuatan sebuah aturan di masyarakat yang multikultur, pluralistik, multi etnis dan juga multi religi itu tampaknya ya, pemerintah sendiri mengalami kesulitan. Artinya tidak semudah membalik tangan itu. Apalagi aturan yang dibuat itu merupakan hukum pidana. Nah, untuk itu harus disadari pembuatan aturan pidana tidak mungkin ya, ataupun juga aturan-aturan yang lain tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Ini harus kita catat. Oke. Karena setahu saya ya ada masyarakat yang meminta supaya ada yang kasus tentang perzinahan itu tidak perlu diatur ya dalam RKUHP. Karena tadi Mas sebutkan di atas itu kan ranah privat. Kenapa harus diatur-atur oleh negara gitu loh? Ini kan sangat individualistik kan ini. Nah, tapi juga ada daerah yang masyarakatnya meminta agar pasal perzinahan itu tidak menjadi delik aduan, Mas, tapi delik biasa. Tapi apa maksudnya? Ya siapapun bisa mengadukan gitu loh. Tidak harus nunggu ini keluarganya, suami, istri, atau anak dan seterusnya, atau orang tua. Tidak harus nunggu begitu. Nah, ada jalan tengah, ya perbuatan tindak pidana perzinahan itu tetap menjadi delik, tapi deliknya aduan. Artinya itu tidak sembarang orang dapat melapor atau mengadu kepada aparat penegak hukum terkait dengan perbuatan perzinahan tadi. Kan itu. Nah, pihak yang dapat membuat aduan tadi, suami, istri, orang tua, atau anaknya yang tadi diatur dalam pasal-pasal, ya antara itu ya, pasal 415 atau kalau yang RKUHP terbaru ini per 4 Juli 2002 itu di pasal 417. Jadi geserannya cuma, tapi substansinya begitu. Nah, kalau kita lihat tadi ada kata-kata jalan tengah. Sebenarnya jalan tengah itu kalau kita potret itu abu-abu itu, Mas. Jalan yang abu-abu kalau saya lihat ya, tidak tegas dengan menggunakan prinsip manusia yang berakal dan sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah. Betul kan? Sebagai hamba Allah yang seharusnya tunduk pada ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Suteki, langsung aja kita, ini sebenarnya kali keberapa ya membahas tentang KUHP, Bro? Ya, RKUHP. RKUHP, ya. Dan kali ini kembali viral karena salah satunya di-trigger oleh artikel dari detik.com ya. Ada artikel yang berjudul ancaman pidana buat yang check-in belum nikah, bos hotel pun resah. Jadi menyasar pariwisata katanya. Ya. Dan izin saya coba bacakan beberapa paragraf agar kita memahami isi berita dan nanti kita klarifikasi pada Prof. Suteki terkait dengan sebetulnya apa maksud dari RKUHP ini, Prof. Oke ya. Baik, fenomena pasangan belum nikah dan check-in di hotel terancam pidana di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Karena itu, bos-bos hotel pun resah. Pengusaha protes beberapa klausul RKUHP yang kembali memanas. Salah satunya masalah perzinahan yang akan berdampak pada industri pariwisata dan juga perhotelan. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Haryadi Sukamdani, dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinahan erat kaitannya dengan perilaku moral. Tapi seharusnya pada ranah private, seharusnya tidak diatur dalam negara dan dianggap sebagai perbuatan pidana. Nah, Prof. Suteki, draft RKUHP ini kan salah satunya terkait pasangan belum menikah dan check-in di hotel, Prof, yang disebut-sebut sebagai terancam pidana. Bagaimana sudut pandang Prof. Suteki terkait dengan aturan ini, Prof? Lah ya, kalau kita lihat berita semacam itu tadi yang Mas bacakan itu kan tampak sekali ya kalau pariwisata dan hotel itu kok lekat dengan soal perzinahan itu. Sorry ya, ini maaf ini kan pernyataan begini kan sebenarnya membuka tabir sebenarnya yang dulu remang-remang. Loh, ini jelas sekali. Karena saya ini ganti jelas, Prof. Ya. Iya begitu. Maaf ya, ini sambil canda itu ya.
Ya, begini Mas ya, supaya terang, kita baca dulu draft RKUHP. Ini yang saya bacakan ini tahun 2019. Nanti ada pergeseran pasal, tapi tidak terlalu jauh lah. Misalnya nanti 415 itu jadi 417 dan nanti yang 416 jadi 418. Tapi intinya hampir sama. Ya. Itulah yang dipersoalkan di pasal 415 ya, 415. Tertulis begini, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kan itu. Nah, tapi ini ada terusannya. Dalam ayat 2 itu disebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud tadi di ayat 1 itu tidak dilakukan penuntutan, jadi tidak bisa dituntut, kecuali atas pengaduan suami atau istri, orang yang terkait perkawinan, yaitu ya ada orang tua atau anak yang tidak terkait dengan perkawinan. Itu jadi itu yang dimaksud. Maka kalau kita lihat pasal ini, itu berarti kan ini deliknya adalah delik aduan, kan begitu kan? Kalau delik aduan itu tidak bisa aparat penegak hukum kemudian melakukan penuntutan kecuali tadi atas pengaduan dari suami, istri, atau anak, atau orang tua, kan begitu. Jadi bagi yang belum menikah berarti apa? Ada orang tua yang bisa mengadukan, gitu. Jadi kalau kita perhatikan tidak ada masalah ya bagi pasangan yang belum menikah check in di hotel, gitu. Jadi maksud saya itu dari sisi normatif itu begitu, Mas. Nah, mengapa? Nah ini tadi, ini adalah delik aduan juga tergantung dari orang-orang yang terkait dengan yang check-in tadi. Nah, orang lain atau termasuk dengan aparat penegak hukum tidak bisa, Mas, melakukan penindakan tanpa ada pengaduan dari pihak keluarga. Jadi kalau ini bos-bos hotel kemudian resah dan seterusnya itu nggak ada alasan. Ini tetap nuansanya hampir sama dengan perumusan delik perzinahan di KUHP yang sebelumnya ini. Oke. Berarti nggak masalah ya terkait dengan pariwisata, apalagi nggak masalah, maksudnya dari sisi normatif itu podo baik gitu. Ya. Termasuk turis asing juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah begitu. Jadi turis asing itu juga meskipun ya misalnya masuk tanpa ada ikatan dalam suatu pernikahan itu nggak bisa dijerat dengan aturan pidana yang sama baik yang KUHP atau di RKUHP ini. Jadi turis asing yang tadi tidak terikat perkawinan, check-in di hotel juga tidak dapat dijerat dengan pasal 415 atau mungkin kalau sampai cohabitation itu ya atau kumpul kebo itu nggak bisa. Itu harus ada pengaduan dari orang-orang yang terikat dengan orang yang atau turis yang tadi yang check-in di dalam satu hotel itu tidak ada masalah. Kalau dilaporkan oleh oleh tadi yang keluarganya, suami, istri, atau anak, atau orang tua, nah itu baru jadi masalah. Jadi tidak ada alasan lah bagi pengusaha hotel itu atau juga pariwisata kehilangan minat turis asing ataupun turis domestik. Kalau ada kekhawatiran itu berarti yang bersangkutan belum memahami pasal tentang delik perzinahan tadi. Oke. Prof, itu kan tadi secara normatif ya, apa yang tertuang dalam RKUHP. Tapi bagaimana kalau kemudian saya bertanya tentang jenengan sebagai profesor hukum dan juga jenengan sebagai seorang muslim, Prof, dalam memandang perzinahan dan juga nggak cuma perzinahan sekarang tuh, Prof, LGBT juga banyak sekali. Gimana, Prof, jenengan memandang? Iya. Saya kembali ke persoalan perumusan delik dulu ya. Nanti supaya jelas tadi. Di depan tadi untuk RKUHP kan sudah saya sebut. Ini yang di KUHP, delik perzinahan itu kan diatur dalam pasal 284 KUHP. Itu dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan namanya. Nah, dalam rumusan di KUHP pasal 284 tadi, ditetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan itu hanya merupakan suatu kejahatan delik perzinahan.
apabila para pelaku atau salah satu pelakunya, itu ya, dikatakan itu perzinahan kalau salah satu atau keduanya begitu ya, itu terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Kan itu. Nah, hubungan seksual di luar perkawinan antara dua orang yang sama-sama lajang itu sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan. Ini kalau di KUHP nggak ketemu, Mas menemukan orang-orang maksudnya sama-sama dewasa tanpa ada perkosaan, ya tidak ada paksaan, kekerasan dan seterusnya, itu nggak bisa juga dikatakan sebagai perzinahan. Hanya orang yang terikat baik keduanya maupun salah satu itu terikat dalam perkawinan. Itu pun itu juga termasuk delik aduan. Nah, yang mengadukan siapa? Suami atau istrinya, kan begitu. Itu nanti ada ikutannya, harus diikuti dengan misalnya upaya untuk pisah ranjang sampai perceraian. Itu ada ikutannya, Mas, nggak bisa sembarangan begitu. Nah, jika melihat pada RKUHP, terutama yang saya baca ini adalah 2019, ada sudah yang 2022, Mas, itu sudah ada juga. Tapi tadi hanya pergeseran soal pasal saja. Tapi intinya sama ya. Di pasal 415, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya termasuk tindak pidana perzinahan. Nah, dalam hal ini berarti apa? Baik di KUHP maupun di RKUHP, jenis delik pidana itu merupakan delik aduan. Okay. Nah, yang membedakan itu kan siapa yang mengadukan, kan itu. Yes. Nah, jadi di KUHP hanya pasangan, kan itu. Sedangkan di RKUHP bisa semua pihak yang terkait dalam perkawinan, gitu aja. Bisa lebih luas ya. Betul. Keluarga lebih termasuk ya, Prof. Ya. Nah, merujuk draft RKUHP yang beredar tahun 2009 maupun 19 maupun yang 2022 ini juga terkait dengan tadi pencabulan ya, mengenai LGBT ya. Itu sebenarnya LGBT kata itu tidak diatur ya secara tegas ya dalam RKUHP itu. Namun di pasal 420 ayat 1 ya itu disebut begini, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, nah ini ada ketentuannya. Yang pertama, di depan umum. Nah, di depan umum, Mas. Okay. Ini lihat ya, ini kata-kata ini penting ini. Kalau nggak di depan umum berarti tidak ada masalah itu ya. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Lalu yang kedua, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang ketiga, yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, jadi kalau memperhatikan rumusan delik perzinahan maupun LGBTIQ gitu ya, semua itu masih terkesan liberal kalau dalam perspektif saya. Liberal, kapitalistik, dan sekular. Kita ini tetap, meskipun tadi ada RKUHP, tetap mewarisi hukum Belanda yang sifatnya liberal dan tidak memperhatikan agama mayoritas penduduk kita yang kita sering sebutkan sekitar 86,7% itu adalah Muslim. Ini perspektif saya. Jadi ini kesan liberal, ya, individualistik dan sekular itu masih sama. Oke. Kalau gitu, bagaimana solusi yang adil dalam mencegah dan menghukum perzinahan ini, Prof? Kalau dalam pandangan jenengan, Prof? Ya begini, kita ini kan boleh dikatakan masyarakat yang sangat plural ya. Oke. Nah, dalam pembuatan sebuah aturan di masyarakat yang multikultur, pluralistik, multi etnis dan juga multi religi itu tampaknya ya, pemerintah sendiri mengalami kesulitan. Artinya tidak semudah membalik tangan itu. Apalagi aturan yang dibuat itu merupakan hukum pidana. Nah, untuk itu harus disadari pembuatan aturan pidana tidak mungkin ya, ataupun juga aturan-aturan yang lain tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Ini harus kita catat. Oke. Karena setahu saya ya ada masyarakat yang meminta supaya ada yang kasus tentang perzinahan itu
tidak perlu diatur ya dalam RKUHP, karena tadi Mas sebutkan di atas itu kan ranah privat. Kenapa harus diatur-atur oleh negara gitu loh? Ini kan sangat individualistik kan ini. Nah, tapi juga ada daerah yang masyarakatnya meminta agar pasal perzinahan itu tidak menjadi delik aduan, Mas, tapi delik biasa. Tapi apa maksudnya? Ya siapapun bisa mengadukan gitu loh. Tidak harus nunggu ini keluarganya, suami, istri, atau anak dan seterusnya, atau orang tua. Tidak harus nunggu begitu. Nah, ada jalan tengah, ya perbuatan tindak pidana perzinahan itu tetap menjadi delik, tapi deliknya aduan. Artinya itu tidak sembarang orang dapat melapor atau mengadu kepada aparat penegak hukum terkait dengan perbuatan perzinahan tadi. Kan itu. Nah, pihak yang dapat membuat aduan tadi, suami, istri, orang tua, atau anaknya yang tadi diatur dalam pasal-pasal, ya antara itu ya, pasal 415 atau kalau yang RKUHP terbaru ini per 4 Juli 2002 itu di pasal 417. Jadi geserannya cuma, tapi substansinya begitu. Nah, kalau kita lihat tadi ada kata-kata jalan tengah. Sebenarnya jalan tengah itu kalau kita potret itu abu-abu itu, Mas. Jalan yang abu-abu kalau saya lihat ya, tidak tegas dengan menggunakan prinsip manusia yang berakal dan sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah. Betul kan? Sebagai hamba Allah yang seharusnya tunduk pada ketentuan Allah. Kan begitu? Nah, yang telah mengatur tentang hukum perzinahan apa? Ya kita lihat di Al-Quran jelas bagaimana hukum perzinahan itu diterapkan atau ditentukan begitu. Nah, solusi yang adil menurut saya ya hanya satu, ya kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Sebenarnya hukuman mati atau cambuk yang diatur itu saya kira juga kan tidak dilakukan secara sembarangan, Mas. Karena untuk menuduh orang itu berzina itu harus ada bukti, ya ada saksi maksudnya, ada bukti terutama untuk saksi ya. Saksi itu paling enggak kan 4 laki-laki yang langsung melihat perzinahan itu. Bahkan dikatakan, loh, piye caranya melihat itu? Melihatnya itu seperti masuknya benang ke lubang jarum, betul kan? Betul. Itu jadi nggak gampang. Nah, kalau solusinya itu hanya berupa ketentuan hukum yang hasil konsensus manusia, apalagi tadi cuma 1 tahun atau itu yang paling lama, itu malah turun nih yang sekarang RKUHP itu turun. Ya, kalau yang dulu yang pasal 284 itu pidananya bisa paling lama, kalau ini paling lama 9 bulan loh ya. Jadi 1 tahun ada peningkatan sedikit itu. Ya untuk RKUHP 1 tahun ya paling lama itu. Jadi kalau kembali ke tadi, kalau itu solusinya itu hanya konsensus manusia, maka solusi tersebut tidak akan mampu menyelesaikan persoalan perzinahan ini. Apakah itu dalam rangka mencegah, apalagi kok sampai upaya untuk menghapuskannya. Nah, kita mungkin bisa bercermin ya untuk di Arab Saudi itu ya, larangan berzina di Arab Saudi itu kan jelas sekali ya. Di sana ada larangan itu dan itu berlaku untuk juga seluruh warga Arab Saudi tanpa kecuali. Hukuman yang diberikan itu adalah hukuman berupa hukuman mati. Ya, istilahnya kalau dalam Islam kan itu hukuman rajam ya. Jadi dikubur setengah badan gitu ya, atau mungkin ada yang menyatakan itu ditampakkan kepala ya, tetap ditampakkan kemudian dilempari batu sampai kemudian mati. Tapi kan yang menerima hukuman mati tadi tetap harus ada setelah dinyatakan berzina dan terdapat 4 saksi mata laki-laki dewasa yang menyaksikan perbuatan itu. Kira-kira gampang nggak, Mas? Mendatangkan 4 saksi mata loh, Mas. Saksi mata, bukan saksi yang katanya nggak bisa. Ini tujuannya apa? Supaya orang itu tidak mudah untuk menuduh orang melakukan perzinahan itu. Nah, tadi hukumannya adalah hukuman mati gitu ya, dengan rajam itu dilakukan dengan tadi dilempari batu hingga meninggal dunia. Nah, saya kira ini akan membuat jera ya bagi pelaku perzinahan dan ataupun untuk mencegah dan mengurangi tindakan atau perbuatan perzinahan itu. Itu yang saya maksud solusinya. Nah, persoalannya kan
mau apa tidak ya, kita ini sebagai bangsa yang konon ya kita sering-sering sebut itu sebagai religious nation state dengan mayoritas ya agama Islam itu, mau nggak kita menerapkan ajaran Islam kan gitu. Nah, tapi yang kita ini aneh kan, masyarakat kita itu masih ragu ya dengan syariat Islam itu sendiri, itu yang aneh Mas. Jadi waduh, kalau kita secara ideal tadi menghendaki solusinya adalah dengan menerapkan hukum Allah ya, dengan menerapkan hukum Allah tadi, saya kira kita masih agak kesulitan itu. Paling ya ketemunya konsensus yang tadi seperti termasuk dalam LGBT itu kan harus dilakukan di tempat umum dengan kekerasan atau mungkin juga dipublikasikan, itu yang kena. Kalau enggak ya di tempat private ya enggak bisa kita lakukan untuk mungkin itu. Mungkin hari ini susah ya, tapi kalau dijadikan agenda jangka panjang kayaknya sangat mungkin ya. Nah, itu yang saya maksud, kita harus punya milestone ya, milestone, ada roadmap gitu loh. Roadmap-nya kita harus punya. Kalau roadmap-nya enggak punya ya kita terus akan berkutat dengan terus bahwa ini urusan privat, ini urusan publik, ini. Dan pada akhirnya banyak sekali perzinahan tuh banyak. Yang kemudian tadi kita sebutkan di awal, Mas sudah sebutkan, berarti hotel dan pariwisata itu identik di dalamnya lekat dengan perzinahan kan gitu toh. Ini berita loh. Saya dasarnya berita bukan yang lain itu. Oke, Masya Allah, ya luar biasa ya. Mas Suteki, terima kasih atas waktunya ya. Kita membahas terkait dengan kasus RKUHP check-in hotel istilahnya kayak gitu. Mudah-mudahan ini memberikan pengertian pada kita semua bahwa di perkaranya itu tadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mas Suteki. Jadi muatannya nggak jauh berbeda ya dengan KUHP yang ada. Cuman yang ngadu itu menjadi keluarga juga boleh ya Prof pada intinya ya. Ya, keluarga artinya bukan hanya suami atau istri, tapi keluarga itu artinya anak atau orang tua itu bisa mengadukan kepada pihak yang berwajib. Oke, baik. Terima kasih Prof Suteki ya. Kita tentu berharap Prof ya bahwa perzinahan di Indonesia itu menjadi nggak ada ya, bahkan hilang ya, dan kemudian agaknya tadi bagus sebetulnya apa yang tadi dengan singgung. Kalau kita melihat realitas hari ini kan seolah-olah kita tuh jauh ya Prof ya, untuk menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran itu jauh sekali. Tapi bagaimana kalau itu jadikan milestone itu, agaknya itu satu hal yang tepat dan memang patut dan layak untuk kita perjuangkan. Gitu ya Prof ya. Exactly. Ya. Baik, terima kasih Puan dan Tuan semua juga yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan terakhir ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.